Tingkat kejahatan di online atau cybercrime meningkat pesat secara global di tengah pandemi. Dari Amerika Serikat hingga Inggris, dan dari Hong Kong hingga Australia, para advokasi konsumen dan regulator setempat telah memperingatkan adanya lonjakan yang mengkhawatirkan dari kasus kejahatan penipuan. Para peneliti telah lama mengidentifikasi penyebab berkembangnya kejahatan penipuan pasca sebuah bencana. Pergolakan emosional, kesulitan keuangan dan hilangnya dukungan yang biasa diterima dari networking jadi penyebab orang lebih rentan terkena kasus penipuan. Berdasarkan data lembaga Fraud, orang-orang Amerika telah kehilangan 161 juta US dollar hingga saat ini karena penipuan yang terkait dengan kondisi COVID-19. Sementara di Inggris telah kehilangan 21,8 juta US dollar dan di Australia kerugiannya mencapai 3,6 juta US dollar. Amy Knopfsider, Direktur EERP, lembaga Fraud Watch Network di Amerika Serikat mengatakan, orang-orang lebih rentan terhadap penipuan di tengah pandemi ini dibandingkan dengan kondisi normal. Ini karena orang-orang yang berada di bawah tekanan berpikir secara emosional, tidak lagi secara kognitif. Katanya dikutip Bloomberg Jumat 23 Oktober. Di Hong Kong, angka penipuan melonjak 111% sepanjang paruh pertama tahun ini. Bahkan di Singapura, yang terkenal sebagai salah satu kota teraman di dunia, lonjakan scamming menurut kepolisian negara itu meningkat 140%. Kebijakan pemerintah untuk menekan dampak COVID-19 terhadap ekonomi terbukti jadi target utama para penjahat atau scammer. Modusnya, mulai dengan menawarkan untuk mempercepat pembayaran stimulus di Amerika Serikat dengan biaya tertentu hingga mencoba memperoleh data pribadi yang dapat digunakan untuk mengakses dana pensiun di Australia. Ada begitu banyak uang yang mengalir dari pemerintah dengan pemberian paket bantuan lewat sistem kesejahteraan. Ini jelas merupakan target menarik bagi para scammer. Kata Russell Smith, kriminolog di Institut Kriminologi Australia. Ia perkirakan kerugian akibat kejahatan skimming tersebut akan terus meningkat. Kasus Mohammed Khan di Inggris bisa dilihat sebagai contoh bagaimana penipuan begitu mudah dilakukan di tengah kondisi pandemi. Saat Inggris terhuyung-huyung di ambang lockdown pada akhir Maret lalu, pemerintah gencar mengeluarkan stimulus guna meredam dampak pandemi, mulai dari dukungan upah bagi pekerja hingga keringanan pembayaran pajak. Kan, mahasiswa politik berusia 20 tahun melihat ada peluang di tengah kondisi itu. Ia mulai mengirimkan pesan teks yang menjanjikan pengembalian pajak yang ditautkan ke situs web palsu yang hampir identik dengan web asli milik pemerintah, sehingga pesan itu seolah-olah memang dikirimkan oleh pemerintah. Pesan itu meminta data pribadi termasuk nama ibu kandung. Dengan mengirim 1.200 pesan selama 2 hari, membuat Khan berhasil memperoleh 191 data pribadi. Secara keseluruhan, dia berhasil menggondol 10.019,17 pound dari 49 rekening. Seorang spesialis unit kejahatan keuangan London mengetahui aktivitas tersebut, dan pada Juli, Khan dijatuhi hukuman 30 minggu penjara. Jenis penipuan yang dilakukan para penjahat saat pandemi bukan kejahatan baru. Sebelumnya, banyak orang sudah mengetahui trik-trik kejahatan tersebut. Namun, pandemi membuat orang lebih mudah tertipu. Apalagi, penjahat melakukan trik-trik menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Seperti melampirkan situs web yang menawarkan masker, pembersih tangan, dan sejenisnya.